Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita berjumpa kembali dalam pembelajaran daring kimia. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai bentuk geometri molekul. Simak penjelasan yang akan Ibu sampaikan baik-baik ya. Ada 3 teori untuk menentukan bentuk geometri molekul. Yang pertama adalah teori FSEPR, yang kedua teori domain elektron, dan yang ketiga teori hibridisasi. Khusus untuk hari ini, kita hanya akan mempelajari teori FSEPR dan teori domain elektron. Pertama, mari kita bahas teori FSEPR. Teori FSEPR menyatakan bahwa terdapat gaya tolakan antar elektron dalam suatu molekul. Gaya tolakan tersebut dapat terjadi antar pasangan elektron ikat atau PEI, antar pasangan elektron bebas atau PEB, ataupun antara PEI dan PEB. Adapun urutan gaya tolakan yang dimaksud adalah sebagai berikut. Gaya tolakan antar pasangan mandiri atau antar PEB itu lebih besar daripada gaya tolakan antara PEB dan PEI, dan lebih besar lagi daripada gaya tolakan antar PEI. Jadi yang paling besar di sini adalah gaya tolakan antar PEB, dan yang paling kecil adalah gaya tolakan antar PEI. Gaya tolakan antar elektron dalam suatu molekul seperti yang dijelaskan tadi mengakibatkan variasi bentuk geometri pada tiap-tiap molekul. Sekarang kita belajar mengenai teori domain elektron. Teori domain elektron merupakan penyempurnaan dari teori FSEPR. Domain elektron berarti kedudukan elektron atau daerah keberadaan elektron. Jumlah domain elektron ditentukan dengan cara yang pertama, setiap elektron ikatan, baik itu berupa ikatan kovalen rangkap 1 atau ikatan kovalen tunggal, ikatan kovalen rangkap 2 maupun ikatan kovalen rangkap 3 dihitung sebagai satu domain. Kemudian, setiap pasangan elektron bebas yang dimiliki atom pusat juga dihitung sebagai satu domain. Contohnya pada molekul H2O. Jika kita gambar struktur Lewisnya, akan seperti ini kan ya. Nah, dalam molekul H2O ini terdapat 2 pasangan elektron ikat yang berupa ikatan kovalen tunggal. Setiap pasangan elektron ikat dihitung sebagai satu domain. Berarti di sini karena ada 2 pasangan elektron bebas, maka dihitung sebagai 2 domain. Kemudian atom pusat O memiliki 2 pasangan elektron bebas. Setiap pasangan elektron bebas dihitung sebagai satu domain.
karena ada dua pasangan elektron bebas, maka di sini dihitung sebagai dua domain. Sehingga jumlah domain yang dimiliki oleh molekul H2O adalah dua domain dari pasangan elektron ikat ditambah dua domain dari pasangan elektron bebas atom pusat. Totalnya menjadi 4 domain. Contoh lainnya pada molekul SO2. Struktur Lewis untuk molekul SO2 dapat dituliskan seperti ini. Dalam molekul SO2 terdapat satu pasangan elektron ikat yang berupa ikatan kovalen rangkap 1. Nah, pasangan elektron ikat ini dihitung sebagai satu domain. Kemudian terdapat satu pasangan elektron ikat yang berupa ikatan kovalen rangkap 2. Nah, ikatan kovalen rangkap 2 ini juga dihitung sebagai satu domain. Kemudian, atom pusat S memiliki satu pasangan elektron bebas, dihitung juga sebagai satu domain. Maka, total domain yang dimiliki SO3 adalah 3 domain. Sekarang mari kita bahas prinsip teori domain elektron. Yang pertama, antar domain elektron pada atom pusat saling tolak-menolak sehingga mengatur diri sedemikian rupa supaya tolakannya menjadi minimum. Urutan kekuatan tolakan domain elektron adalah tolakan antar pasangan elektron bebas lebih besar daripada tolakan antara pasangan elektron bebas dan pasangan elektron ikat, dan lebih besar daripada tolakan antar pasangan elektron ikat. Akibat dari perbedaan kekuatan ini adalah mengecilnya sudut ikatan pada bentuk molekul. Bentuk molekul hanya ditentukan oleh pasangan elektron ikat. Sekarang kita belajar mengenai 5 bentuk dasar dari geometri molekul. Apabila kita ingin belajar bentuk geometri molekul, kita akan menemui rumus bentuk molekul yang biasanya disimbolkan dengan huruf AXE. A menyimbolkan atom pusat, X menyimbolkan PEI yang dimiliki oleh atom pusat, dan E menyimbolkan PEB yang dimiliki oleh atom pusat. Lima bentuk dasar geometri molekul itu dimiliki oleh molekul-molekul yang domain elektronnya semuanya berupa pasangan elektron ikat dan tidak ada pasangan elektron bebas sama sekali. Nah, jika jumlah domain elektron dalam suatu molekul sama dengan 2 dan kedua domain elektron ini berupa pasangan elektron ikat, maka bentuk geometri molekulnya adalah linear. Besar sudut antar ikatannya adalah 180 derajat. Kemudian, jika jumlah domain elektronnya sama dengan 3 dan ketiga domain elektron ini berupa PEI, maka bentuk molekulnya adalah segitiga sama sisi.
besar sudut ikatannya 120 derajat. Selanjutnya, jika jumlah domain elektronnya 4 dan semuanya berupa PeI, maka bentuk geometri molekulnya adalah tetrahedron. Besar sudut ikatannya 109,5 derajat. Jika jumlah domain elektronnya sama dengan 5 dan semuanya berupa PeI, maka bentuk geometri molekulnya adalah bipiramida trigonal. Besar sudut ikatannya pada posisi ekuatorial atau vertikal adalah 120 derajat dan pada posisi aksial atau yang horizontal adalah 90 derajat. Terakhir, jika jumlah domain elektronnya sama dengan 6 dan semuanya berupa PeI, bentuk molekulnya adalah oktahedron. Besar sudut ikatannya 90 derajat. Sekarang kita belajar bentuk-bentuk molekul yang lain selain 5 bentuk geometri molekul dasar. Bentuk-bentuk molekul yang lain ini diperoleh jika domain elektronnya bukan cuma berupa PeI saja, tetapi ada domain elektron yang juga merupakan PeB atau pasangan elektron bebas. Yang pertama untuk AX2 atau di sini maksudnya atom pusatnya mengikat dua atom yang lain atau atom pusatnya memiliki 2 PeI. Bentuk molekulnya adalah linear. Jika divisualisasikan, bentuk linear itu seperti ini ya. Kemudian untuk molekul yang jumlah domain elektronnya 3. Bentuk dasarnya seperti ini. Bentuk dasar ini diperoleh jika ketiga domain elektronnya berupa pasangan elektron ikat. Maka rumus bentuk molekulnya adalah AX3 atau atom pusatnya mengikat 3 atom yang lain. Bentuk molekulnya disebut sebagai segitiga sama sisi. Jika divisualisasikan akan seperti ini. Kemudian bagaimana jika bentuk dasar segitiga sama sisi ini salah satu pasangan elektron ikatnya menjadi pasangan elektron bebas? Atau dengan kata lain, di sini hanya ada 2 atom yang diikat oleh atom pusat sehingga cuma memungkinkan terjadinya 2 ikatan. Nah, ikatan yang dibebaskan itu dimulai dari posisi ekuatorial ya atau posisi vertikal. Maka ikatan di sini kita hilangkan. Nah, seperti ini. Maka rumus bentuk molekulnya menjadi AX2E atau atom pusatnya memiliki 2 pasangan elektron ikat dan 1 pasangan elektron bebas. Jika divisualisasikan akan seperti ini ya. Nah, harusnya kan tadi punya 3 ikatan, tetapi yang satu menjadi pasangan elektron bebas. Bentuk yang seperti ini disebut sebagai trigonal bentuk V. Berikutnya, untuk molekul dengan jumlah domain elektron sama dengan 4. Bentuk dasarnya seperti ini.
yakni ketika keempat domain elektron tersebut berupa pasangan elektron ikat. Maka rumus bentuk molekulnya adalah AX4. AX4 disebut sebagai tetrahedral. Jika divisualisasikan seperti ini. Kemudian bagaimana jika satu domainnya berupa pasangan elektron bebas? Maka ikatan yang dibebaskan yang posisi ekuatorial ya, yang posisi vertikal. Nah, bentuknya jadi seperti ini kan? Rumusnya menjadi AX3E atau atom pusatnya sekarang hanya memiliki 3 pasangan elektron ikat dan memiliki 1 pasangan elektron bebas. Bentuk yang seperti ini disebut sebagai piramida trigonal. Sekarang bagaimana kalau satu domain lagi kita buat sebagai pasangan elektron bebas? Maka elektron ikatnya kita tutup satu lagi. Bentuknya akan menjadi seperti ini. Maka rumusnya menjadi AX2E2. Atom pusatnya memiliki 2 pasangan elektron ikat dan 2 pasangan elektron bebas. Nah, bentuk yang seperti ini disebut sebagai planar bentuk V. Sekarang mari kita pelajari bentuk-bentuk molekul untuk molekul yang jumlah domain elektronnya sama dengan 5. Bentuk dasarnya seperti ini. Diperoleh ketika kelima domain elektron tersebut berupa pasangan elektron ikat. Maka rumus bentuk molekulnya adalah AX5. AX5 merupakan rumus bentuk molekul untuk bipiramida trigonal. Jika divisualisasikan akan menjadi seperti ini. Sekarang bagaimana jika satu domainnya berupa pasangan elektron bebas? Maka di sini salah satu kita tutup. Nah, untuk bentuk molekul bipiramida trigonal, pasangan elektron ikat yang dijadikan pasangan elektron bebas itu urutannya yang posisi aksial dulu ya. Berarti yang ini dulu. Ini kita tutup, bentuknya akan menjadi seperti ini. Bentuk ini disebut sebagai bidang 4 dengan rumus geometrinya AX4E. Atom pusat memiliki 4 PeI dan 1 PeB. Kemudian jika satu lagi menjadi PeB, nah satu lagi ditutup yang di sebelah sini, bentuknya akan menjadi seperti ini. Bentuk ini disebut sebagai planar bentuk T. Ini kan bentuknya mirip huruf T kan ya. Nah, planar bentuk T, rumus molekulnya adalah AX3E2. Atom pusatnya memiliki 3 PeI dan 2 PeB. Sekarang bagaimana kalau satu lagi kita tutup? Nah, kita masih punya satu posisi aksial di sini. Kita tutup. Bentuknya akan menjadi seperti ini. Ini adalah bentuk linear. Dengan rumus bentuk molekul AX2E3. Atom pusatnya memiliki 2 PeI dan 3 PeB. Sekarang kita pelajari bentuk-bentuk molekul
Untuk molekul yang jumlah domain elektronnya sama dengan 6, bentuk dasarnya seperti ini. AX6 disebut sebagai oktahedral apabila divisualisasikan seperti ini. Sekarang bagaimana jika satu pasangan elektron ikatnya menjadi pasangan elektron bebas? Jadi satu pasangan elektron ikat pada posisi ekuatorial di sini kita tutup. Bentuknya akan menjadi seperti ini kan ya. Nah, bentuk ini disebut sebagai piramida sisi 4 dengan rumus bentuk molekul AX5E. Kemudian kalau satu lagi kita tutup, posisi ekuatorial yang bawah juga kita tutup. Bentuknya akan menjadi seperti ini. Bentuk ini disebut sebagai segi 4 planar, atau ada pula yang menyebut sebagai bujur sangkar dengan rumus bentuk molekul AX4E2. Oke, kita sudah belajar bentuk-bentuk molekul. Sekarang kita belajar bagaimana caranya untuk menentukan bentuk molekul dari suatu senyawa kovalen. Ada dua cara yang dapat kita lakukan. Yang pertama adalah dengan menggambar struktur Lewisnya. Kemudian yang kedua, kita gunakan rumus. Kita bahas dulu cara yang pertama. Misalnya, kita mau menentukan bentuk molekul dari BCl3. Pertama kita gambar dulu struktur Lewisnya. Kita dapatkan struktur Lewis seperti ini. BCl3, atom pusatnya adalah B. Di sini atom pusat B memiliki 3 pasangan elektron ikat. Maka nilai X-nya sama dengan 3. Kemudian atom pusat B kita lihat di sini tidak memiliki pasangan elektron bebas. Maka nilai E-nya sama dengan 0. Karena itu rumus bentuk molekulnya adalah AX3. Nah, yang rumus bentuk molekulnya AX3 itu siapa? Segitiga planar. Jadi bentuk molekul dari BCl3 adalah segitiga planar. Contoh lain, NH3. Dalam molekul NH3 yang menjadi atom pusat adalah N. Dari struktur Lewisnya, di sini kita tahu bahwa atom pusat N memiliki 3 pasangan elektron ikat. 1, 2, 3. Maka nilai X-nya sama dengan 3. Kemudian N memiliki 1 pasangan elektron bebas. Maka nilai E-nya sama dengan 1. Karena itu rumus bentuk molekulnya adalah AX3E1. 1 tidak usah ditulis, makanya cukup kita tulis dengan AX3E. Nah, yang memiliki rumus bentuk molekul AX3E adalah piramida trigonal. Jadi, bentuk molekul dari NH3 adalah piramida trigonal. Cara yang kedua, dengan menggunakan rumus. Rumusnya seperti ini. Rumus ini kita pakai untuk menentukan nilai E atau pasangan elektron bebas, di mana E ditentukan dengan rumus sama dengan
EV dikurang X per 2. EV adalah elektron valensi atom pusat, sedangkan X itu pasangan elektron ikatnya yang ditentukan dengan cara jumlah atom bukan pusat dikali jumlah kekurangan elektron atom bukan pusat. Kita langsung lanjut ke contoh. Contoh yang pertama untuk molekul H2O. Nomor atom H sama dengan 1 dan O sama dengan 8. Pertama, kita konfigurasikan dulu masing-masing atomnya. H nomor atomnya 1. Konfigurasinya K1. Maka untuk menjadi duplet dia kurang 2 elektron. Kemudian O8, konfigurasinya K2L6, kurang 2 elektron. Kemudian kita tentukan siapa atom pusatnya. Atom pusat itu yang jumlahnya lebih sedikit. Di sini H jumlahnya 2, O jumlahnya 1. Sehingga yang menjadi atom pusat adalah O dan H menjadi atom bukan pusat. Sekarang kita tentukan X dulu. Tadi X ditentukan dengan rumus jumlah atom bukan pusat dikali jumlah kekurangan elektronnya. Atom bukan pusatnya H, jumlahnya 2. Maka di sini 2 dikali, nah H kurang 1 elektron. Maka di sini dikali 1. Jadi nilai X-nya sama dengan 2. Sekarang kita hitung nilai E. E sama dengan elektron valensi atom pusat dikurang X dibagi 2. Yang menjadi atom pusat adalah O. Elektron valensinya atau elektron di kulit terluarnya di sini 6. Berarti 6 dikurang X. X-nya sudah kita hitung tadi sama dengan 2 per 2. Jadi E-nya sama dengan 4 dibagi 2 sama dengan 2. Maka rumus bentuk molekulnya adalah A, X, X-nya 2, E-nya 2. Yang memiliki rumus bentuk molekul AX2 adalah planar bentuk V. Jadi bentuk molekul dari H2O adalah planar bentuk V. Contoh berikutnya PCl5. Nomor atom P sama dengan 15, Cl sama dengan 17. Kita konfigurasikan dulu masing-masing atomnya. Untuk atom P dengan nomor atom 15, konfigurasinya K2L8M5. Maka supaya oktet dia kurang 3 elektron. Kemudian untuk Cl dengan nomor atom 17, konfigurasinya K2L8M7. Supaya oktet dia kurang 1 elektron. Kemudian kita tentukan mana yang bertindak sebagai atom pusat dan
atom bukan pusat. Atom pusatnya adalah yang jumlahnya lebih sedikit. Di sini P jumlahnya 1, Cl jumlahnya 5. Maka yang jumlahnya lebih sedikit adalah P, dan P bertindak sebagai atom pusat. Karena P atom pusat, maka Cl adalah atom bukan pusat. Berikutnya kita hitung harga X dengan rumus jumlah atom bukan pusat dikalikan jumlah kekurangan elektronnya. Atom bukan pusatnya Cl. Cl jumlahnya 5. Berarti di sini 5 dikali masing-masing atom Cl kurang 1 elektron. Maka di sini dikali 1. Jadi harga X-nya sama dengan 5. Berikutnya kita hitung harga E dengan rumus elektron valensi atom pusat dikurang X dibagi 2. Atom pusatnya P, elektron valensinya sama dengan 5. Berarti di sini 5 dikurang X, X-nya sama dengan 5 dibagi 2. Maka harga E-nya sama dengan 0. Jadi rumus bentuk molekulnya adalah A, X, X-nya 5, E, E-nya 0. Karena E-nya 0 tidak usah kita tulis. Maka rumusnya AX5. Molekul yang memiliki rumus AX5 adalah bipiramida trigonal. Jadi bentuk molekul dari PCl5 adalah bipiramida trigonal. Baik anak-anak, sekian pembelajaran kimia hari ini. Apabila ada kesalahan maupun kekurangan, mohon dimaafkan ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.